Saudara-saudara, 19 Maret 2021, Paus Fransiskus memulai tahun Amoris Laetitia. Menarik, tahun Amoris Laetitia atau tahun penghargaan dan ajakan kita untuk berefleksi tentang kehidupan keluarga ini juga bertepatan dengan tahun Santo Yosef. Kita ingat 5 tahun yang lalu, 19 Maret 2016, Paus Fransiskus mengeluarkan anjuran apostolik atau seruan apostolik Amoris Laetitia yang dapat dikatakan merupakan sebuah surat untuk keluarga. Seruan apostolis itu merupakan hasil dari 2 kali sinode uskup tentang keluarga. Nah, bagaimana menempatkan tahun Amoris Laetitia ini, tahun yang mengajak kita untuk berefleksi tentang kehidupan keluarga, mempelajari, mengkaji lagi, mendalami lagi tentang surat apostolis Paus tentang keluarga itu di tengah kenyataan hidup kita sehari-hari, terlebih di tengah kehidupan keluarga di dalam konteks tahun Santo Yosef. Tentu kita paham dan kita tahu bahwa kita semua lahir, dididik, dibesarkan dan tumbuh di dalam keluarga. Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus lahir, tumbuh, hidup, besar, dididik di dalam keluarga bersama Ibu Maria dan Bapak Yosef. Nah, secara khusus kita diajak menempatkannya di dalam konteks tahun Santo Yosef. Maka bagaimana kita menempatkan tahun Amoris Laetitia ini di dalam konteks refleksi kita, penghargaan kita, devosi kita akan Santo Yosef. Santo Yosef adalah bapak keluarga, suami Maria, dan pendidik bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia mengalami situasi yang tidak mudah, kehidupan keluarga yang tidak mudah. Bahkan Paus Fransiskus dalam suratnya ketika mempromulgasikan tahun Santo Yosef mengatakan bahwa Santo Yosef adalah tukang kayu yang rendahan, bukan tukang kayu yang punya posisi, yang punya banyak uang tapi rendahan. Atau kalau kita menyimak dalam kitab suci, bagaimana digambarkan Yosef mempersembahkan 2 ekor burung tekukur ketika mempersembahkan bayi Yesus, kanak-kanak Yesus, dan Maria yang melahirkan, pentahiran Maria yang baru pertama kali melahirkan itu. Dan persembahan 2 ekor burung tekukur adalah persembahan dari keluarga miskin. Yosef orang pekerja yang harus menghidupi keluarga dengan keringatnya, dengan kerja kerasnya. Dan kita tahu profesi sebagai tukang kayu digambarkan oleh Paus Yohanes 23 sebagai profesi yang bekerja di ruang gelap, kotor, pengap. Dan tukang kayu sangat memperhitungkan presisi, ketepatan, kebersihan, dan juga kekuatan. Sehingga kursi, meja, atau perabot-perabot lain dapat dipakai dengan sangat baik bagi dalam dan untuk keluarga. Tetapi kalau kita melihat jauh sebelumnya, ketika Yosef saat mempertimbangkan untuk apakah akan mengambil Maria sebagai istri atau meninggalkan Maria ketika mendengar Maria hamil, dan malaikat Tuhan datang kepadanya di dalam mimpi, dan malaikat Tuhan menyampaikan perintah Allah supaya Yosef mengambil Maria sebagai istri dan memberi nama Yesus. Memberi nama itu berarti menjadi pemilik. Maka Allah mempercayakan Yesus, Allah menyerahkan Yesus kepada Bapak Yosef untuk dididik, dijaga, dan juga dipelihara. Tetapi kita ingat, ketika setelah mereka hidup sebagai suami istri, lalu ada perintah sensus, dan Yosef menemani Maria dan Yesus dalam kandungan menuju ke Bethlehem dan tidak mendapatkan tempat penginapan. Yosef di tengah segala keterbatasan yang ada, di tengah segala fasilitas sarana sangat terbatas, mengupayakan sedemikian rupa
supaya bisa bagi Maria mendapatkan tempat untuk melahirkan Yesus. Lalu kemudian Yosef mengungsi ke Mesir, dan kita tidak tahu persis berapa lama Yosef hidup di Mesir. Dan setelah itu, setelah Herodes meninggal, dia diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk kembali ke Israel dan akhirnya menetap di Galilea, di Nazaret. Paus Fransiskus memakai istilah keberanian kreatif. Yosef adalah orang berani yang tidak mengeluh, tidak marah menghadapi keterbatasan yang ada, namun mengupayakan sedemikian rupa di tengah segala keterbatasan, di tengah segala apapun yang ada, situasi yang tidak ideal, untuk bertahan, menjaga keluarga, membangun hidup keluarga dengan segala konsekuensi dan kebutuhan finansialnya, membesarkan dan mendidik Yesus, sehingga Yosef sungguh menjadi kepala keluarga yang ideal, seorang ayah yang ideal, pelindung dan juga tatapan bagi semua saja yang membangun hidup keluarga, terlebih bagi ayah atau suami. Yosef berani, kreatif, dan bagi dia yang penting adalah menerima, bukan penjelasan terutama, tapi penerimaan. Situasi diterimanya, tidak dengan marah, tidak dengan mengeluh, tidak dengan menuntut, tapi diterima, dan dari situ dengan kreativitas dan daya imannya mengupayakan sesuatu. Kita hidup di tengah masa krisis akibat pandemi ini, dan dalam situasi ini dibutuhkan keberanian yang kreatif seperti itu. Keberanian untuk menghadapi situasi krisis, menghadapi segala keterbatasan dan juga pembatasan yang ada, tidak dengan marah, tidak dengan mengeluh, tidak dengan menuntut, namun menerima, menapaki hidup dalam segala keterbatasan, pun keterbatasan finansial, pun keterbatasan segala yang ada. Dan di situ dibutuhkan daya kekuatan iman. Keluarga-keluarga Kristiani perlu bercermin pada Santo Yosef. Bagaimana menata, mengelola keluarga. Bagaimana menjaga supaya kehidupan keluarga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana supaya anak-anak juga bertumbuh. Dan Yosef dikenal sebagai seorang pendidik. Dia mendidik Yesus dalam tradisi kitab suci, tradisi religiositas, tradisi kultural, dan juga mendidik supaya Yesus sebagai manusia semakin mampu, semakin mengenal, dan semakin juga memahami dan kemudian nanti melaksanakan rencana kehendak Allah. Yosef bila demikian dikatakan adalah seorang hamba yang setia dan bijaksana. Seorang hamba yang menjalani dan menapaki hidup keluarga dalam kesetiaan, dalam ketekunan, penuh cinta dan penuh daya, sehingga dengan demikian Yosef menjadi bagi kita panutan dan acuan. Tahun Santo Yosef juga yang bersamaan dengan tahun Amoris Laetitia merupakan undangan bagi kita untuk mulai dari yang paling dasar, mulai dari yang paling sederhana, yaitu apa? Berani bekerja keras, berani berusaha, berani dengan penuh daya upaya mengupayakan sesuatu, mengupayakan dengan segala daya supaya hidup berjalan sebagaimana mestinya, supaya kehidupan dalam keluarga mampu bertumbuh dalam iman dan kepercayaan kepada Allah. Maka tahun Amoris Laetitia juga bersamaan dengan tahun Santo Yosef merupakan sebuah undangan bagi keluarga-keluarga Kristiani. Jangan menyerah karena keterbatasan, jangan kalah karena segala kekurangan yang ada, namun terus berjuang, terus bertekad bulat dalam kekuatan iman, dalam keberanian kreatif, membangun hidup dalam kepercayaan bahwa Allah menyertai, bahwa Allah menuntun,
bahwa penyelenggaraan ilahi senantiasa ada, bahwa Tuhan memberikan kepada kita tugas dan tanggung jawab mengelola dunia ini, mengelola hidup ini dengan keberanian kerja keras, bahkan kerja tangan, berkeringat, ketekunan, kesabaran, dan juga keteguhan. Saudara dan saudari, selamat memasuki tahun Amoris Laetitia. Selamat juga merayakan, memperingati tahun Amoris Laetitia ini dengan bercermin dan berkaca pada Santo Yosef. Hidup diperjuangkan, hidup ditekuni. Dalam kesabaran dan kepercayaan, Allah menyertai, Tuhan mendampingi. Semuanya kalau kita tapaki dalam kepercayaan seperti itu, dalam kepercayaan kita, dalam penyertaan teladan Santo Yosef, kita percaya bahwa semuanya akan dapat kita hadapi. Karena apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin.